Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita melihat apa saja yang meringankan azab buat kita. Apa saja amalan yang menghapuskan dosa kita. Ada amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Dan ada peristiwa-peristiwa yang menghapuskan dosa. Contohnya orang sakit. Itu akan menjadi peringan buat dia. Sampai-sampai ada orang yang kata Nabi SAW yang berjalan di muka bumi ini gak punya dosa. Karena udah dibalas tadi. Tapi ada yang mungkin balasannya gak cukup di dunia. Masih banyak dosa dia. Kemudian dia di alam kubur. Dia disiksa lagi di alam kubur. Apakah siksaan dia akan meringankan dia nanti pada yaumul hisab? Iya. Akan meringankan. Kalau dia orang yang beriman. Sehingga nanti bisa jadi dia keluar dari kuburannya menuju ke padang mahsyar dalam kondisi dosanya udah selesai. Dia udah dapat balasan tadi. Jadi balasan itu bisa jadi didapat ketika hidup di dunia dengan penyakit-penyakit, dengan petaka, musibah, dan bisa jadi dia mendapatkan balasan itu ketika berada di alam kubur, dan bisa jadi ketika keluar dari kuburan. Ketakutan, kekhawatiran yang terjadi di padang mahsyar itu pun dapat meringankan azab buat dia. Ada yang akhirnya belum bersih nih. Ada yang melewatin sirat dalam kondisi dia masih punya dosa. Ada yang merangkak, yang kemudian dia terbakar di kanannya, terbakar di kirinya, dia merangkak sampai akhirnya selamat dari api neraka. Itu pun menjadi penghapusan buat dosa-dosa dia. Allah tuh maha pengasih, maha penyayang jamaah. Allah ingin hamba-hambanya itu masuk surga. Makanya Allah utus para nabi. Allah turunkan kitabnya. Tapi kebanyakan kita gak suka sama kebenaran. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Selanjutnya Ustadz, ini dari Mamuju ini. Mamuju kayak Sulawesi Barat ini ya. Masya Allah. Asmaul Husna Yusuf. Bismillah, afwan Ustadz. Bagaimana kita bisa menghindari orang-orang yang melakukan kesyirikan di sekitar kita? Ya jemaah. Muslim itu bukan hanya baik di dirinya. Tapi Muslim itu juga bersifat memperbaiki orang lain. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah, kita dapat melihat 40 tahun sebelum beliau jadi nabi, beliau itu dicintai oleh kaumnya. Tapi tatkala beliau menjadi nabi dan mengajak orang untuk jadi orang baik, beliau dibenci oleh kaumnya. Bahkan berulang kali mau dibunuh sama kaum. Maka engkau sebagai seorang muslim tatkala melihat masyarakat melakukan kesyirikan, maka yang pertama harus engkau lakukan, jaga imanmu. Berdoa minta sama Allah supaya dihindarkan dari kesyirikan. Yang ketiga, belajar. Apa sih kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar? Oh, mereka mencari pesugihan umpamanya. Memohon kepada selain Allah. Maka engkau berusaha untuk memperbaiki. Anak gak bisa Ustaz. Anak gak bisa ngomong. Taib. Gak bisa ngomong, engkau datangkan Ustaz. Kayak sekarang, kajian kita sekarang ini. Pak Bintang undang Ana untuk memberikan kajian. Engkau bisa lakukan itu. Orang-orang masyarakat di sekitar ya, kita bikin grup Zoom. Yuk kumpul, yuk dengerin Ustaz ceramah. Artinya tugas seorang muslim itu mengingkari kemungkaran dengan tangannya, nggak mampu maka dengan lisannya, nggak mampu maka dengan hatinya. Dan kita tidak boleh membiarkan kemungkaran itu merajalela. Karena ketika azab Allah turun, itu tidak hanya menimpa pelaku kemaksiatan. Kalau kita mendiamkannya, semuanya kena azab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.